Masalahnya dia ya sebagai petani itu berubah. Semakin lama, bumi kita yang kita tinggali semakin rusak. Satu hal yang dapat kita rasakan perubahannya ialah iklim. Efek rumah kaca menjadi penyebab utama perubahan iklim. Pertanian menjadi salah satu sektor yang terdampak adanya perubahan iklim. Ya sing tak rasake ngene ya Mbak, anane iklim sing nang kene kuwi iklim iki jan bener-bener merasa anu aku Mbak, kaya terkena kendalane. Masalahnya piye ya sebagai petani kuwi iki biasanya kan musim kan apik-apik wae iki kok ana perubahan iki ya, jadi kita sebagai seorang petani dan teman-teman petani iki yang ngrasake kabeh, dadi merasa bingung ngono wae lho. Nah, dampaknya nang pertanian mergo karena iklim kuwi siji iki hasilnya jelas menurun. Kedua, karena hasilnya menurun, nah kita sebagai tani ya ya carane ya kita ya berusaha banyak mengeluarkan uang kayak tuku obat, nyemprot dan segalanya. Selanjutnya karena dampaknya kuwi ya sebagai petani aku sak kanca iki le ngatasi ora mengobat ning ya piye carane ya terutama ya masalah tidak lepas dari keuangan toh Mbak Mas. Contohnya penanaman padi atau cabai kita tetap menggunakan akal piye carane supaya ini bisa hasilnya itu bagus. Contohnya adanya kekurangan air, contohnya kita ya tetap membuat sumur pantai, istilah sumur bor lah. Trennya lah kita tetap menggunakan kuwi. Seandainya tidak ada musim atau apa istilahnya itu cuaca sing ngene iki, dadi pertanian tetap lancar baik, kita tidak begitu mengeluarkan modal banyak. Nah, masalah gagal panen itu biasanya karena kebiasaannya anak bulan-bulan sing kira-kira kono kuwi biasa berhasil apik kok ada kegagalan, itu wajar-wajar saja lah. Nah, kita ya sebagai petani ya memaklumi, tapi kita tidak putus asa, tetap usaha gitu loh. Biar tahu iklim itu apa ya, saya jelaskan dulu. Iklim itu adalah rata cuaca yang diamati selama setidaknya 10 tahun. Ya, nanti bulan Januari seperti apa, bulan Februari apa, sampai Desember seperti apa. Lalu masing-masing bulan dirata-ratakan, lalu diamati cuacanya seperti apa. Nah, anasir-anasirnya dari pengamatan itu ada panjang penyinaran sinar matahari,
ada suhu, ada curah hujan, totalnya, sebarannya, intensitasnya, angin juga diamati. Kalau misalnya belum 10 tahun, jangan menyatakan iklim itu berubah. Belum tentu, siapa tahu itu cuma anomali. Biasanya 5 tahun sekali ada anomali. Ini bulan keringnya panjang sekali, ya. Ini bulan keringnya pendek sekali. Kalau di Quran ditulis itu ada El Nino, itu ada La Nina, itu semuanya tidak teratur. Itu kemungkinan kan anomali, jadi ada simpangan-simpangan setiap tahun. Itu belum terjadi perubahan iklim. Dunia ini secara global sudah seperti rumah kaca. Ya, rumah kaca itu kalau ada sinar masuk tidak bisa keluar, akhirnya anginnya tertahan di situ, suhunya meningkat. Nah, meningkat luar biasa coba kalau di dalam rumah kaca. Lebih lagi, ya, di dunia itu ada yang namanya gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu artinya gas yang diperoleh dari pembakaran BBM fosil tadi, ya, baik dalam Perang Dunia Kedua atau Pertama, terutama Kedua, lalu pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar itu, transportasi yang luar biasa semua pakai BBM fosil itu emisinya udah luar biasa menghasilkan itu. Akibatnya kemudian yaitu ada kekacauan pada musim, kekacauan pada pola hujan, kekacauan pada pola angin, ya. Lalu kemudian ada musim terlambat, musim maju, ada bedatan itu sudah ada hujan, tiba-tiba tidak ada hujan 1 bulan, itu kemudian mati semua tanaman, ya. Itu kekacauan yang seperti itu yang terjadi, ya. Lalu kemudian juga datang hama dan penyakit yang baru, ya, mereka menyesuaikan dengan iklim, mungkin datang dari tempat lain, wah cocok sekarang di sini, ya, itu jadi kacau. Tanaman itu menurut tadi Smith Ferguson itu kan pada saat tumbuh itu kan memerlukan jumlah air yang setidaknya basah, ya kan. Kalau kemudian kering, ya tanaman tumbuhnya tidak bagus. Kalau sebelum berbunga saja tumbuhnya tidak bagus, nanti bunganya kan kecil-kecil juga. Kalau padi malainya juga tidak bagus, itu belum tentu bernas juga, ya. Itu pada budidaya tanaman kayak begitu kalau pertanian. Dan juga tanaman-tanaman terutama tadi saya katakan yang sebangsa padi, kedelai itu hasilnya akan menurun, ya, karena terjadi yang namanya fotorespirasi. Karena suhunya naik, mestinya itu menjadi gula, asimilasinya itu malah terjadi respirasi karena sinar matahari, ya, tidak jadi gula, malah menggunakan energi sinar matahari itu, ya. Itu kalau untuk tanaman jadi hasilnya menurun. Tapi tebu, ya misalnya jagung itu masih toleran, kalau itu masih toleran, ya. Munculnya berbagai dampak dari perubahan iklim sudah seharusnya membuat kita tersadar untuk mengatasinya bersama.